Ya. Kalau dia sudah punya kemampuan, sudah punya ba'ah kemarin, lalu dia tidak imau juga menikah dan mati dia, maka falaysa minni, dia bukan bagian dari umatku. Yang kedua, Nabi memerintahkan agar menikah dengan perempuan yang suka punya anak banyak. Itu kenapa Bapak Saudara, KB itu prinsipnya dilarang, haram. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan menikah dengan perempuan yang punya anak banyak. Jadi KB itu sebenarnya tidak boleh. Untuk dalam tanda kutip membatasi anak, haram hukumnya Pak. Makanya kata Allah, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Ya KB itu membunuh anak namanya itu. Kan sperma itu manusia tuh Pak. La cikal bakal tuh karena takut miskin tidak mau punya anak atau sedikit punya anak. Kata Allah jangan, karena nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang memberi kamu rezeki dan mereka, bukan kamu yang beri mereka rezeki. Kecuali KB itu Pak, kalau dia mungkin perempuanku lah bermasalah Pak. Mungkin usianya lah di atas 45. Waalaikumsalam. Kalau melahirkan juga mungkin secara punya ya kan tidak bermasalah beko atau mudarat ya bahaya beko. Kalau pertimbangnya itu dia boleh ber-KB Pak. Atau mungkin ya dalam tanda kutip ya KB itu bukan dalam membatasi jumlah tapi mengatur jumlah. Itu ada yang membolehkan Pak. Misalnya dek kerana awak sibuk ke dua-dua itu kan, kalau beranak tiuk sabanta beko rumit mengurusnya, maka kini hamil, nanti 4 tahun atau 5 tahun lagi hamil. Nah, kalau itu boleh Pak. Tapi hanya 2, cukup 2, itu tidak boleh Pak. Nabi katanya, saya ingin berbangga dengan banyaknya umatku nanti di hadapan para nabi yang lain. Sebab Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad itu masuk surga dibandingkan umat-umat yang lain, kata Nabi, seperti bulu sapi hitam, yang ada putih sedikit, yang hitam semua tu umatku, yang putih sedikit tu umat Nabi yang lain. Itu bandingannya banyaknya umat Muhammad dengan umat lalu tu Pak. Jadi kalau ada Jawi hitam, tu ada putih seketik Pak, kok telingonya, kok di kakinya. Maka bulu yang banyak yang hitam tu persentasi umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Yang putih sedikit di kaki itu umat lalu itulah bandingannya. Dan Nabi akan berbangga dengan banyaknya jumlah kita Pak. Maka di satu sisi Pak Ambo mohon maaf, Ambo mungkin tidak afiliasi politik, tapi orang-orang PKS Ambo ketujuh Pak. Anaknya sabale 9. Dan zaman siswa anak orang kan banyak-banyak Pak. Ambo nenek Ambo entah 9 entah 10 lah Pak. Padahal kerajonya kan petaninya. Ya tak? Awak PNS dua-dua kan? Dua kan? Ya, Pak. Iya. Kan tak percaya ke Tuhan Pak. Bahasa nama gira saki ke kecik awak negara menjamin hidupnya kan. Kalau beko dua beko siapa kau kau melahirkan beko siapa menjamin kau makan beko kau sekolah beko. Dulu orang sampai dua balik. Ya. Padahal tanggung negara apa? Anak mereka dua-dua. Iya berdua Paknya. Ya askesnya tanggung negara dua Pak ya. Ya, lalu takut menambah Pak. Seakan-akan lupa kalau Tuhan yang menanggung alun layarnya Pak, lah dijamin Tuhan rezekinya kan. Maka KB itu prinsipnya itu kalau ada hal-hal pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi pertimbangannya bukan untuk tidak mau punya anak lebih dari 2. Maka kalau ada orang hanya 2 saja, dia mampu lebih, haram tuh Pak. Memang ada riwayat ketika sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini azal. Azal itu maksudnya mengeluarkan sperma di luar. Ya, bolehkah? Kata Nabi, boleh. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, saya azal. Bolehkah? Kata Nabi, haram, tidak boleh. Kenapa? Karena memang Nabi tahu orang berdua ini kondisinya Pak. Yang satu ini memang mungkin ada masalah, Nabi tahu, makanya dibolehkan. Yang ini tidak, dia kaya. Maka untuk orang kaya yang penghasilannya mungkin puluhan juta sebulan tuh Pak, kalau cuma 2 punya anak Pak, maka dia berdosa tuh Pak. Ya, kenapa?
Karena Nabi perintahkan al-wadud, al-wadud, banyak anak, banyak anak. Itu, Pak. Itulah maksud dari hadis ini. Nanti di hari kiamat siapa yang banyak anak itu akan dibanggakan Nabi itu, Pak. Jadi kalau oleh mungkin ditambahlah, Pak. Kalau beliau kok enggak ya, takut menambah hamaknya lah ya. Silakan, Pak. Berarti program yang dulu tadi sama saja. Kok nggak ada yang komplek terhadap itu? Dan itu jalan terus. Itu zaman dulu kan, Pak, tahulah zaman tahun kan orang nggak boleh berbeda, Pak. Sebenarnya para ulama tahu betul itu salah itu, Pak. Cuman kan para ulama kan nggak bisa bicara. Sama zaman kini kan, sama. Ya. Dan dulu ustadz tuh, Pak, bukan hanya anak, banyak, Pak, orang rumahnya. Ya, Pak. Rata-rata buya-buya tuh 2-3 sampai, Pak. Setiap istri itu punya anak. Karena memang begitu perintah Nabi, perbanyak anak. Nabi akan bangga dengan orang yang punya anak banyak di akhirat. Ya. Bahkan kata Nabi, siapa yang punya 2 anak perempuan, cukup itu modal dia masuk surga. Artinya kan tidak 1 loh, Pak. Minimal 2 tuh. Ya kalau saleh, kalau tidak saleh itu tidak loh, Pak. Jadi program KB itu, Pak, itu program dalam tanda kutip itu untuk menekan populasi umat Islam. Dan mereka tak berlaku KB itu, Pak. Ada KB lah, Pak. Justru di Jerman tuh, Pak, kalau ada orang punya anak banyak dijamin, Pak, hidupnya malah sampai perguruan tinggi. Dikasih insentif, Pak, yang punya anak banyak tuh. KB itu ke umat Islamnya, Pak. Itu yang awak lupa. Padahal Nabi membanggakan orang yang punya banyak anak. Kecuali memang pertimbangan kesehatan. Ya memang tak taluk di dalam rumah kau, Pak. Ya secara lah 3 kali operasi saya darwi. Lah berisiko, Pak. Atau nyala riwayat pendarahan untuk melahirkan, Pak. Ya tu. Itulah memang pertimbangan nyawa, kesehatan tu boleh. Tapi nyo sehat, muda baru, Pak. Piti banyak, usaha banyak. Tu 2 saya cukupnya, Pak. Berdosa tu. Berarti dia tidak percaya dengan ya Tuhan yang memberi rezeki itu. Dan Nabi nanti kecewa dengan orang itu. Karena Nabi perintahkan al-wadud, al-wadud. Makanya perempuan-perempuan tu, Pak, yang paling baik itu inyo minta tambah, Pak. Tidak awak loh. Itu yang paling baik perempuan, Pak. Dah tambah ada aja. Lahir celai dah tambah ada aja. Ada kasus pada Ustaz. Misalnya anaknya 3 pertama tu sama Ustaz. Misalnya cewek adalah yang kampung tu isteri ni nak rumah Ustaz. Alasan tak amu tu apa? Takut cewek aja. Ya pokoknya menolak lah kabar anak dia. Itu berdosa isteri tu. Iyalah. Ini suaminya boleh kami Ustaz. Tak boleh lah. Ya memang begitu harusnya. Ya. Ini kan alasannya misalnya melanjutkan keturunan. Iya. Misalnya cewek sih serolanya, atau cowok sih serolanya. Ya kalau memang istrinya menolak dan suaminya masih mau punya anak, tambahlah induknya deh. Itu solusinya. Tapi awak tak sanggup nampak juga kalau nafkahnya lagi. Tidak usah ada tambah lepak ke itu. Kalau konteksnya sanggup, Kalau sanggup memang harus. Ya carilah yang tak kamu mintanya kawan. Numpang duit apa ya? Iya. Numpang menyangkul, Pak. Fenomenal, Ustaz. Justru orang yang miskin itu tuh justru banyak anak yang di kampung-kampung. Karena faktor ya suhu juga, faktor keluarga yang dano justru Iya, banyak faktanya makannya kan anaknya. ya? Anaknya jadi orang. Kejadian. Iya. Padahal pencariannya Tadi petaninya menyawai upah ke seorangnya, Pak. Anaknya 9, 10. Awak yang lah jadi penghasilan awak dah terukur dah sekian banyaknya, baku tak bisa banyak. Oh, beko tak dijamin. Tak dijamin negara tu masalahnya. Memang negara menjamin hidup orang kau. Allah yang menjamin, kata nahnu narzukukum, kami yang menjamin rezekimu wa iyahum dan anakmu. Kenapa kamu takut?
atau Ustaz disalahkan program. Ya, ya pemerintah tuh kalau soal itu udah ngas ya. Lalu, yang itu udah ngelaluan saja Pak. Itu namanya Pak. Kalau anggota longsor kata Pak. Alah 2 kol lemah. Sampai kini anak gua 2 je Pak. Berdoa. Iya, yang penting apa labu sawo menambah. Segitu dapat itu aja leh. Ya kan kata tadi kan. Memang enggak ada ingin awak untuk membatasi. Lai kan ada orang tuh Pak. Lai nyo apa taruh bau sawo tapi tidak bertambah-tambah loh. Itu memang segitu dapatnya tuh. Ikut ndak seperti kasus tadi, saya azal katanya. Saya membuang sperma di luar. Itu kan usahanya untuk ndak tuh. Ya. Nabi ndak boleh. Karena Nabi tahu orang tuh mampu untuk punya anak banyak. Ya, baik secara kesehatan, baik secara ekonomi, finansial, tidak ada masalah orang tuh. Ya. Kalau Nabi ini buangan di luar dari mana? Itu ndak azal namanya itu. Ada jam begitu dia. Ya tergantung keadaannya. Misalnya gini Pak. Misalnya dia istrinya menstruasi. Ya tak? Oh kalau itu dosa lah Pak. Tapi kalau misalnya begini, dia mohon maaf nih, dia istrinya menstruasi, kan ada perempuan tuh yang lama haidnya Pak kan. Lalu dibantu oleh istrinya, ya tak boleh, tentu boleh Pak. Ya, dibantu dengan tangan istrinya boleh. Itu ulama membolehkan itu. Karena memang kondisinya, makanya apa namanya Pak, poligami itu solusi. Karena mohon maaf ada perempuan-perempuan kok yang masuk haidnya lama. Karena haid itu ada yang 2 minggu Pak. Yang standar 3-5 hari atau seminggu kan. Pak kira-kira Pak kalau ada perempuan haid 2 minggu. Lah perempuan laki-laki kok kadang kebutuhannya tiap hari Pak. Ya enggak? Itu kali sehari kan. Iya bisa jadi. Ada yang memang begitu. Tergantung tingkat hormonnya, berapa hormonnya. Itu tuh biasanya sejak sebelum menikahnya lah model itu je. Yang haid tuh? Ya. Iya. Berarti sebaiknya ditanya atau ini jujur atau baju tak? Ya bisa jadinya kecean. Dah, ambo haid ambo lama. Nah, ya ndak bahal lebih suka kalau memang ndak mungkin apa ambo bertahan tentu dulu kemungkinan ambo tambah ya kan. Itu kecean elok dah tu. Udah ada cara membaik. Enggak. Kok aneh tu Mak. Ada kejadian. Isteri minta 2 kali sehari. Tak dapat dia bunuh lelaki. Kejadian. Ya ada juga perempuan yang memang hiper dia. Nah kalau begitu kasusnya berarti suaminya kan tidak mampu memenuhi. Makanya dia boleh menuntut cerai. Kan begitu. Kalau istri suami saya tidak memberikan nafkah, ya lahir dan batin selama 4 bulan, berarti dia perempuan itu boleh menuntut ke pengadilan cerai. Berarti perempuan laki-laki ini tidak mampu dia menunaikan tanggung jawab dia. Ya tapi jarang-jarang itu Pak. Yang banyak terjadi itu justru yang laki-laki yang agresif kan. Kalau perempuan tuh tidak jarang meminta. Itu makanya bahasa Nabi itu bila seorang perempuan, bila seorang laki-laki mendatangi istrinya, ya makanya bahasanya suami yang mendatangi. Makanya dalam Al-Quran, fa'tu harsakum, datangilah sawah ladangmu. Ya, nisa'ukum harsukum, istrimu sawah bagimu. Fa'tu harsakum, datangilah sawahmu, annasyi'tum, bagaimanapun kau kehendaki dia, asalkan ditampik tumbuh. Pematang jan. Jadi boleh ditanam bagaimanapun cara menanamnya, ya, asalkan ditampik dan bisa tumbuh. Jangan ditampik tidak bisa tumbuh. Jadi itu ya filosofinya hebat tuh Pak. Ya apa namanya? Itu ya bahasa Al-Quran tuh halus Pak. Istrimu sawah, jadi dia tuh sawah Pak, hars sawah, ya tempat kita bercocok tanam.
makna sawah itu Pak, ada beberapa maksud. Satu, sawah itu hanya menumbuhkan apa yang ditanam petani gitu ya. Artinya apapun yang ditanam suami itu yang ditumbuhkannya. Kalau yang ditanamnya perempuan, perempuan lahir. Kalau ditanamnya laki-laki, laki-laki lahir. Jadi jenis kelamin anak yang paling menentukan itu adalah ayah, suami. Itu kenapa kode kromosom laki-laki itu X dan Y. Kode kromosom perempuan XX. Kalau X istri ketemu X suami, perempuan, XX. Kalau Y suami ketemu X laki-laki, X perempuan, ya, XY kan, laki-laki. Jadi kalau ada perempuan lahir anaknya istri melahirkan anak perempuan ya, jangan disalahkan istri itu. Suaminya yang bermasalah. Itu juga wajar. Iya. Ya, itu sawahnya Pak, menumbuhkannya. Kadang ada laki-laki tidak paham Pak. Anaknya lahir produksi lah 5 kan. Kau tambah orang rumah lah kau tak mau kau produksi. Padahal kau tambah ini tuh kau tuh mah. Ya. Itu makanya perempuan sawah. Yang kedua, sawah itu Pak, dia butuh perawatan. Yang merawat sawah itu petani. Jadi sawah itu jangan lapar dia Pak, kau tumbuh rumput-rumput liar kau ya. Ya, makanya sawah itu dibersihkan Pak. Jadi tugas petani lah, ya. Waalaikumsalam. Jadi tugas petani membersihkan sawah itu. Jangan sampai sawah kawan lebih rancak pada sawah awak. Padahal sawah kawan kau tak rancak bagaimana Pak. Cuma nyo pandai merawat sawahnya. Awak ndak yo badak baris setiap harinya. Ndak amul tu. Ndak pernah disiangi lah. Tentu ya rancak sawah kawan bentuknya. Makanya apa-apa ibu-ibu kalau nampak jerawat-jerawat pipinya, agilah biaya perawatan capek. Iko kadang iya tuh, kok kadang-kadang nampak orang rumah kawan bakilek putih kan, berasi mukanya, tu dipuji. Di ibu tu rancak muka ndak putih berasi. Glowing. Glowing. Beko datang ke pak ke suami itu. Dah tadi lah mau tanya ke ibu tu mah. Ini perawatan ya, jadi situ aja. Sekali perawatan tu sampai juta. Cik apa tadi? Aku mencintaimu apa adanya. Kalau lah kakak dua piti, itu apa ada saya. Itu namanya takdir ni kawan lagi. Ya. Pengalaman itu di kawan kamu cuma tugas di Medan. Tak akan umumnya minta anak laki-laki. Manusia ni pakai rumus yang tadi tu. Dia tahu tiap ekor kan dalam. Lakinya terbalkan lah. Dan itu rupanya mampus kodan lain dari segi makanan tadi. Iya bisa jadi Pak, karena makan itu kan menjadi cikal bakal. Itu yang menjadi sperma itu. Dan kan kalau sayur-sayur kan nanti akan menghasilkan yang begini. Kalau yang protein, yang lemak-lemak menghasilkan yang begini. Kan bisa secara ilmiah tuh bisa ada petunjuknya Pak. Dan itu bagian dari ikhtiar. Tapi kata Allah, kami yang memberikan anak itu laki-laki atau perempuan atau laki-laki perempuan. Allah tuh Pak. Ya habu liman yasha ya zukur wa inas au yuzawwijuhuma. Kami yang memberikan kepadanya anak perempuan saja atau anak laki-laki saja atau gabungan anak laki-laki perempuan. Bahwa kita berusaha enggak apa-apa. Atau tidak sama sekali. Dia jadikan hakim, ya, dia jadikan dia mandul. Itu hak Allah juga.